Ya baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan surat Al-Fatihah ya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, Quran surat Al-Fatihah ini merupakan pembuka surat gitu ya. Namun bukan hanya sebagai pembuka begitu ya. Ini juga representatif ya seluruh daripada isi Al-Qur'an ya, surat Al-Fatihah ini ya. Nah, jika dihubungkan dengan konsep pendidikan sebetulnya eh, Bismillahirrahmanirrahim ya, itu sebagai ayat pertama ya dalam surat Al-Fatihah ini ya, dan dalam istilahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ya melalui malaikat Jibril ya menyampaikan kepada Rasul pun begitu ya urutan surat begitu ya Al-Fatihah ini ya dengan ayat yang pertama kali diturunkan begitu ya surat Al-Alaq ya Iqra itu menyebutkan dengan menyebut nama Allah gitu ya Iqra ya bacalah Bismi Rabbikaladzi ya dengan menyebut nama Allah. Nah dalam Al-Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ya Maha pengasih Maha penyayang. Nah ini Bapak sekalian di dalam pendidikan itu kaidahnya ya tentu ya apapun gitu ya tolabul ilmi itu ya maka itu harus dengan pertama kalinya begitu ya ilmu itu ya baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itu sampai nanti kalau kita lihat itu pasti ya ada nilai-nilai ya di dalam Al-Qur'an itu yang bisa menguatkan tauhid kita ya sehingga kalau kita melaksanakan aplikasi pendidikan seperti ini ada keberkahan ya sehingga ilmu itu menjadi amal begitu. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah di semester 2 ini ya, kita masuk ya, pembelajaran sejarah ya, eee, yang itu masuk kalau di buku-buku teks kalian itu ya, baik yang sudah dibagikan ya, eee, buku-buku swasta gitu ya, sudah dibagikan kalau tidak salah ya, sudah dikirimkan ke kalian ya? Ya, maupun melalui PDF ya, yang Bapak juga beberapa kali ya ngasih ya buku-buku PDF ya berkenaan dengan sejarah ya. Nah, insya Allah ya yang akan kita pelajari itu berkenaan dengan masa masuknya Islam ke Nusantara gitu ya, atau masa Islam di Nusantara begitu. Nah, itu materi yang akan kita kaji ya untuk pertemuan sekarang ya di semester 2 setelah PTS begitu ya. Yang sebelumnya kita mempelajari pelajaran apa? Sebelum masa Islam itu Nusantara bukan, Pak? Nusantara, betul ya. Dan Islam pun masih Nusantara ya, belum Indonesia. Oh, bisa dibuka kameranya semuanya, anak-anak? Bapak juga lupa ini. Record sudah ya, record sudah. Eh, Kalau ini nanti supaya nanti kelihatan ya pembelajarannya yang sinyalnya tidak bermasalah itu Bapak harapkan dibuka ininya, dibuka kameranya. Nah, anak-anakku sekalian apa yang akan kita pelajari ya hari ini itu berkenaan dengan sejarah Islam di Nusantara yang sebelumnya kita mempelajari Hindu Buddha ya. Bahkan kita kemarin sempat mengkaji ya corak-corak ya kerajaan-kerajaan baik itu yang beragama Hindu dan Buddha gitu ya. Dan menarik sebetulnya ya karena di Nusantara ini eh, kerajaan-kerajaan itu sebegitu banyak begitu ya. Bahkan bukan 2 digit ya, puluhan ya.
tapi kemudian ratusan sebetulnya ya, dengan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di awal abad Masehi sebetulnya selain Hindu, Buddha, irisan juga ya, awal Masehi itu masuknya Islam. Nah, pelajaran ini anakku sekalian sangat penting ya. Sejarah Islam di Indonesia ini kenapa penting begitu ya? Karena memang menarik sekali ya. Pada faktanya sejarah Islam di Indonesia ini ya sampai sekarang ya di abad ke-21 ini tahun 2021 ya Islam di Indonesia itu adalah Islam yang paling banyak. Nah, ini perlu diketahui begitu ya. Jadi Islam di Indonesia itu adalah Islam yang paling paling banyak gitu ya. Nah, tapi yang menariknya anakku sekalian ya, Islam di Indonesia ini adalah Islam yang secara geografi ya itu jauh sekali dengan Jazirah Arab. Ya, walaupun sekarang berapa jam ya dari Arab Saudi ke Indonesia itu? Kalau naik pesawat, ada yang sudah pernah ke Mekah? 7 jaman ya? Ya. Atau pasti ini dulu ya. Nah, anakku sekalian, secara geografi jauh ya, walaupun kalau sekarang canggih ya. Tidak selama kalau dulu mungkin kalau mau berhaji itu sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu ya. Nah, ternyata Islam yang jauh ya dari tempat kelahirannya itu begitu ya, ini menjadi agama yang dianut oleh penduduk Nusantara ya sebagai Muslim terbanyak sampai abad ke-21 begitu ya. Nah, alhamdulillah di mungkin di pembelajaran sebelumnya ya, kalian waktu SMP begitu ya, maupun kalian pernah melihat begitu ya video-video ya di YouTube ya, membaca referensi ya, buku-buku begitu ya, dan buku kalian pun ya, buku sejarah ya, baik yang hard maupun yang soft ya, kalian baca ya, berkenan dengan sejarah Islam begitu ya, yang ada di Nusantara begitu ya, itu mungkin nantinya akan menguatkan kita ya, pembelajaran kita ya sekarang begitu. Nah, baik anak-anak, kita akan mulai dengan Bapak men-share dulu video ya, yang ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Bapak akan share, kalian bisa perhatikan ya dengan baik. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya, nih kita lihat ya. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Memayungi sepertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Memayungi
jiwa tempur di tangan perjuangan. Gemilang generasi yang silam membawa arus perubahan. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Adakah kau lupa sejarah telah mengajar kita budaya Islam di serata dunia, membina tamadun berjaya, merubah, mengangkat adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Memayungi lapar tiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka sampai kejayaan. Adakah kau lupa? Adakah kau lupa? Adakah kau lupa? Ya, baik. Itu lagu ya, berjudul apa? Adakah kau lupa? Adakah lupa gitu ya. Kira-kira lagu barusan itu berkenaan dengan apa ya? Kenapa judulnya Adakah Kau Lupa begitu ya? Sebetulnya kalau kalian menangkap begitu ya, barusan yang dinyanyikan begitu ya, sebetulnya yang pembuat lagu tersebut ya, itu kira-kira ingin memberikan pesan nggak? Ya, ingin memberikan pesan ya. Nah, Bapak mau minta pendapatnya nih ya, anak-anak ya. Kira-kira di dalam video tersebut ya, pembuat lagu tersebut ya, atau pembuat lirik lagu tersebut ingin memberikan pesan apa itu kira-kira? Nah, ada yang mau berpendapat? Nah, ada nggak? Siapa yang berani? Ya, ini kita masuk Jangan karakter sejarah. berani dulu. Alisha Hussein, gimana? Jangan lupa pada sejarah. Jangan lupa pada sejarah ya. Apa yang membuat kamu berpendapat seperti itu? Jangan lupa pada sejarah. Karena menceritakan masa lalu bahwa Islam itu pernah berjaya pada masanya. Jadi Alisa menangkap ya bahwa itu ada suatu pesan gitu ya, berkenaan dengan informasi ya, kejayaan Islam ya. Jangan melupakan sejarah begitu. Nah, anak-anak kira-kira ada nggak itu hubungannya dengan materi yang akan kita kaji? Ada nggak hubungannya? Materi yang sedang kita kaji sekarang. Ada hubungannya? Mana suaranya? Ada ya, Pak. Khadijah ada hubungannya. Kenapa dianggap ada hubungannya dengan materi yang dikaji barusan? Kejayaan Islam, lalu kemudian
hubungannya dengan yang akan kita pelajari sekarang ya. Sejarah Islam yang ada di Nusantara. Nah, kira-kira menurut Khadijah apa hubungannya Hubungannya ya tentang Islam, tentang Islam? tentang sejarah, terus ini berkembangnya. Ya, berkembangnya ya. Atau ada pendapat lain nggak? Kira-kira yang lain kira-kira bisa menangkap ya atau menghubungkan yang barusan ya, lagu barusan ditampilkan pada kalian ya, dengan informasi-informasi yang pernah kalian dapat ya, itu berkenaan dengan Islam yang ada di Nusantara begitu ya. Ya mau masuknya, awal masuknya begitu ya. Ada yang pernah membaca tentang masuknya Islam? Awal masuknya Islam ke Nusantara? Nah, baik ya, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang Bapak sampaikan ya, bahwa yang tadi ya, menarik sekali ya, proses masuknya Islam ke Nusantara itu ya, karena itu bisa membuat penduduk ya yang ada di Nusantara ini sebagai penduduk yang paling banyak muslimnya sedunia ya. Jadi itu jumlahnya itu nomor 1 ya, ada di dunia begitu, secara kuantitas setidaknya begitu ya. Ya, kalau secara kualitas ya banyak PR lah gitu ya kalau secara kualitas ya, kualitas muslim yang ada di Indonesia. Cuman tadi sebetulnya lagu yang tadi itu ya, benar ya seperti disampaikan oleh teman kalian, yaitu berhubungan dengan perkembangan Islam. Ternyata Islam itu ya, tadi kalau dalam lagu itu menguasai 2/3 dunia begitu ya, sebegitu luasnya begitu ya. Bahkan dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan perjuangan yang luar biasa sekali begitu ya, berubah begitu ya, penduduk Nusantara ya, yang dulunya itu berkeyakinannya itu animisme ya, dinamisme, Hindu, Buddha begitu ya, menyembah batu ya, menyembah lembu begitu ya, kalau kata Ustaz Abdul Somad begitu ya. Nah, sekarang ini adalah sebagai muslim terbanyak ya, yang ada di dunia begitu ya. Nah, ini anak-anakku sekalian ya, ini sehingga Bapak ingin kalian membayangkan ya, karena kita nanti akan memperkuat ya kreativitas kita, ingin membayangkan ya, kira-kira begitu ya, Islam ini kan sekarang faktanya di Indonesia sebagai mayoritas agama gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, eh, kalau misalkan kalian ya hidup ya itu di awal Masehi ya, istilahnya itu di permulaan ini ya, kira-kira kalau kalian adalah penduduk ya yang dulunya itu belum menganut agama Islam, jadi masih non Muslim misalkan ya, ini Bapak mau coba mengajak kalian berpikir ya, menggunakan otak kanan kalian begitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian itu sebagai penduduk ya negeri ketika itu ya, di Nusantara, kira-kira apa sih yang akan ya, istilahnya itu menjadi daya tarik ya, kalian ya, sehingga kalian itu menerima Islam. Ya, kan kalian, istilahnya itu, belum masuk Islam ya. Ya, belum masuk Islam gitu ya. Nah, nanti, kalian bisa, istilahnya itu, tertarik ya dengan agama Islam, bisa berubah gitu ya. Ya, asalnya agama Hindu, agama Buddha gitu ya, tiba-tiba, agama Islam. Nah, Bapak ini, sudah sediakan kolom di chat ya, begitu ya. Kira-kira kalau misalkan kalian itu
adalah penduduk ya Nusantara ketika itu. Oh ya di kolom chat itu kan ada Google Form ya. Nanti kalian bisa ini bisa klik ya. Nanti isi Google Form-nya ya. Nah itu kira-kira kalau misalkan kalian ya istilahnya itu sebagai penduduk Nusantara ya, apa sih prediksi kalian begitu ya ketika itu yang dapat menyebabkan kalian menerima Islam ya. Kan tidak mudah ya yang namanya istilahnya itu berubah keyakinan ya, berubah agama itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah, tidak semudah kalian ganti-ganti jaket gitu ya atau ganti-ganti baju begitu ya. Nah, kira-kira kan merubah agama itu kan sesuatu yang sangat mendasar ya. Itu keyakinan sekali begitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian itu adalah penduduk ya Nusantara ketika itu, nah kalian boleh jawabnya itu di chat ya, di Google Form ya, di chat Zoom. Nah, itu kira-kira coba kalian tulis ya, kira-kira apa yang menjadi daya tarik ya Islam sehingga kalian merubah keyakinan kalian ya, yang asalnya non Muslim menjadi Muslim. Nah, silakan. Nah, ini perlu dengan pas saya emang udah Muslim, iya emang sudah Muslim di abad 21 ini. Nah, karena Bapak mengajak kalian menggunakan otak kanan kalian ya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kalian tertarik ya masuk agama Islam atau merubah menjadi agamanya itu menjadi agama Islam. Baik, silakan dibuka itunya dan diisi dulu ya. Nah, Bapak kasih waktu ya 2 menit lah ya. 2 menit kalian isi dulu silakan kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian tertarik ya terhadap Islam ya. Jika kalian itu adalah penduduk Nusantara ya ketika itu ya di awal abad Masehi gitu. Nah, baik 1 menit lagi lah ya Bapak kasih kesempatan. Bisa sambil ngisi Google Form-nya, baru satu yang menanggapi. Ya. Sambil dibuka. Baik, kita coba sampai jam 2 saja ya. Nah, silakan kalian isi dulu. 1 menit lagi ya. Oh, sekarang kirain 13.59, 13.39 ya sampai 13.40. 1 menit lagi. Ya, Bapak coba cek dulu ya. Bisa nggak ya lihat? Ya. Bisa. Sok dulu.
bolehlah ya tambahan waktu ya. Silahkan kalau kalian baru 10 orang ya yang mengisi. Jadi kalau misalkan boleh, kalau apa istilahnya kalian belum ada mendapatkan informasi ya berkenaan dengan itu, kalian boleh prediksi aja, prediksi ya. Kira-kira ini mah menurut kalian ya, menurut kalian aja gitu ya. Nggak apa-apa, nggak berbasis pengetahuan juga. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan ya seseorang itu pindah agama ketika itu ya, atau pindah keyakinan ketika itu ya, yang asalnya non Muslim ya, itu menjadi masuk menerima Islam gitu ya. Pasti kan ada sesuatu yang menarik ya, apa istilahnya itu buat penduduk Nusantara ya. Baik ya. Tanggapan. Baik ya, sudah mulai banyak nih yang menanggapi. Ya. Baik anak-anak sekalian, jadi awal masuk ya daripada agama Islam ini ya, sebagaimana mungkin kalian juga sudah mendapatkan informasinya begitu ya. Jadi awal masuknya agama Islam di Nusantara itu hampir sama ya, apa istilahnya itu memunculkan berbagai pendapat ya, sebagaimana dulu kita mempelajari masuknya agama Hindu, Buddha di Nusantara begitu ya. Nah, pendapat-pendapat itu biasanya apa istilahnya itu ada teori-teori ya, teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, begitupun dengan apa agama Islam begitu ya, itu ada teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara begitu ya. Ada teori apa saja yang masuknya Islam itu? Ada yang pernah mendapatkan informasinya? Ada teori apa? Gujarat, Pak. Teori Gujarat ya. Gujarat. Lalu ada lagi yang berpendapat? Berpendapat yang tahu? Teori Persia. Teori Persia. Teori Persia. Teori Gujarat, teori Persia. Ada lagi nggak? Teori apa? Teori Mekah, Pak. Teori Mekah ya, atau teori Arab. Ada lagi? Teori apa? Batu Nisan. Ada teori Cina begitu ya. Nah, itu jadi ada yang melihat ya masuknya Islam Indonesia itu langsung dari tanah kelahirannya ya, dari Arab, dari Mekah begitu ya. Nah, itu dengan menunjukkan bukti-buktinya begitu ya. Nah, misalkan di teori Mekah ya, teori Arab ya, itu masuknya Islam itu pada abad ke-7 ya bahkan ya. Nah, abad ke-7 kan berarti itu awal-awal kelahiran agama Islam gitu ya. Nah, itu menurut apa informasi dari dinasti Tang. Dinasti Tang itu orang mana? Kira-kira? Dinasti Tang orang Cina ya. Jadi orang-orang Cina ya itu kan punya dulu itu tradisi menulis ya. Nah, bahkan sebelum Masehi juga sudah tua gitu ya. Orang-orang Cina itu tradisi menulisnya ya, seperti Mesir gitu ya. Nah, orang-orang Cina itu rajin. Nah, beliau menginformasikan berkenaan dengan ada ya suatu pemukiman ya itu di Sumatera ya. Tepatnya itu di daerah Baros ya. Nah, di pesisir pantai ya, Baros, kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu Baros itu penghasil kapur barus ya. Jadi orang-orang Mekah itu ngambil kapur barus itu di Sumatera, di Nusantara gitu ya, di awal Masehi. Nah, dari sana ada pemukiman muslimin gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian apa istilahnya itu ini apa istilahnya menjadi suatu informasi ya yang meyakinkan ya itu berkenaan dengan teori Mekah ya atau teori Arab. Ada juga yang teori Gujarat ya. Ya ini cukup kontroversi ya untuk teori Gujarat ini karena yang mengajukannya itu ada yang tahu nggak teori Gujarat yang mengajukannya siapa?
Atau orang yang mendukung ya teori Guzarat, ada yang tahu nggak? Profesor Soch. Profesor Snook, Snow. ya bacanya Snoekhorgen ya. Nah, Snoekhorgen itu seorang Belanda ya, yang dia sebetulnya non Muslim ya, tapi pura-pura menjadi Muslim. Ya, bahkan beliau sempat menghafal Al-Quran. Ya, belajarnya langsung ke Arab. Ya, Snoekhorgen itu ya. Tapi tujuannya itu adalah untuk menghancurkan Islam ya, terutama di wilayah Aceh begitu ya. Nah, nanti kan orang-orang apa istilahnya itu orang-orang Aceh itu ya yang beragama Islam itu akan berhadapan dengan orang-orang Barat ya yang notabene agamanya itu berbeda. Nah, Snoekhorgen memiliki peranan itu. Nah, dia adalah orang yang apa istilahnya itu mendukung ya teori Guzarat begitu ya. Nah, tapi sebetulnya ada yang lebih tua lagi ya, orang Belanda itu namanya itu Visnapel ya. Nah, itu yang mengarahkan ya bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang tidak langsung dari Arab dulu datangnya, tapi daerah Gujarat ya, sekitaran India gitu ya. Kalau tidak Gujarat, apa, Bangil gitu ya. Nah, pokoknya daerah-daerah India lah ya, daerah-daerah di India gitu ya. Lalu kemudian ke Nusantara ya. Sehingga nanti ada istilahnya itu Islam di Indonesia itu adalah Islam periferial, Islam pinggiran gitu ya. Islam yang tidak langsung mendapatkan itu dari Arab ya, tapi dari daerah lain dulu begitu ya. Nah, lalu juga ada teori Persia ya. Nah, Persia itu apa istilahnya itu ada yang siapa ya? Eh, eh, apa Husein Jayadiningrat ya. Nah, Husein Jayadiningrat. Nah, itu kalau teori Persia itu, kalau Persia itu sekarang mana daerah mana? Iran. Sekitaran Iran gitu ya. Dan memang faktanya di Indonesia itu ada yang Syiah ya. Nah, itu berdasarkan misalkan di sana ada upacara tabok gitu ya. Ada apa istilahnya itu perayaan ya, satu Muharram gitu ya, yang itu gencar ya apa oleh kaum Syi'i ya, orang-orang Syiah. Dan memang faktanya ada orang Syiah di Indonesia. Tapi apakah betul ya itu pertama kalinya ya Islam ya yang berbasis Syiah itu datang ke Indonesia. Nah, itu ada ya teori-teori, termasuk juga ada yang menyatakan masuk ke Islam itu melalui apa di Cina begitu ya. Orang-orang Cina lalu kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara gitu ya. Dan yang dimaksud dengan Nusantara itu tidak apa bayangan kita ya, tidak seperti sekarang ya, utuh kan di Indonesia sekarang itu ya dalam satu kesatuan. Nah, kalau dulu yang Nusantara itu ya pulau-pulau yang istilahnya itu terpisah-pisah ya oleh lautan begitu ya. Nah, baru sekarang ini kita mengenal ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa ya, Sulawesi, Irian Jaya dan sebagainya. Begitu. Nah, itu tentang proses masuknya Islam. Nah, yang menjadi saluran-salurannya ya, kalau tadi misalkan kita menyinggung ya di pesisir pantai ya, tentu itu adalah melalui apa kalau di pesisir pantai kira-kira saluran apa? Saluran Islam masuk masuk melalui apa? Melalui Perdagangan. perdagangan ya. Nah, jadi orang-orang yang apa istilahnya itu berdagang ya. Nah, tapi kita nanti lihat ya apakah hanya berdagang atau dia memiliki misi besar ya. Nah, sehingga itu berubah menjadi beragama Islam. Nah, di situ kita akan melihat ya apa istilahnya itu Islam itu sebegitu diterima begitu ya, diterima. Walaupun sebetulnya ya kan kalau sekarang terbanyak gitu ya ada juga tantangan-tantangannya begitu ya. Bahkan sebetulnya sempat ya kalau menurut salah satu sejarawan itu ya dalam beberapa tahun ya bahkan ada yang menyebutkan beberapa ratus tahun Islam itu sebetulnya apa awal-awal itu tidak diterima dulu dengan pesat begitu ya baru awal abad apa baru abad belasan begitu ya
itu diterima begitu ya dengan pesat begitu ya, dengan nanti adanya dakwah Wali Songo ya. Nah, di Pulau Jawa. Nah, itu pasti dengan pengorganisasian yang luar biasa sekali begitu ya. Nah, kenapa kemudian Islam itu mudah diterima? Nah, begitu ya. Nah, nanti di sini eh, nanti apakah ada nggak ya yang mirip jawabannya itu dengan kalian ya? Tadi prediksi kalian. Nah, Islam itu ya itu relatif ya. Para sejarawan bersepakat ke Nusantara itu disampaikan dengan cara damai ya. Jadi bukan dengan melalui physically atau peperangan begitu ya. Nah, dengan mengangkat senjata, tapi betul-betul ya misalkan tadi ya para pedagang memiliki akhlak mulia ya sehingga mereka membuat pemukiman-pemukiman ya di daerah Sumatera. Lalu kemudian setelah jalur ini ya apa istilahnya itu perkawinan ya apa istilahnya perdagangan. Nah, pemukiman-pemukiman itu ternyata membuat para pedagang Arab ya itu lama tinggal di Indonesia ya karena lama berhari-hari begitu ya. Karena kan tidak mungkin pulang pergi ya ke Arab itu apalagi sekarang kan bukan pakai pesawat begitu ya, tapi pakai kapal layar begitu ya. Nah, itu karena membuat pemukiman-pemukiman sehingga mereka melihat akhlak ya dari kaum muslimin gitu ya. Nah, sehingga mereka menerima bahkan mereka sampai ya mau menikahkan anak-anak mereka ya penduduk-penduduk ya dengan kaum muslimin gitu ya. Nah, itu saking akhlaknya ya apa istilahnya itu baik gitu ya sehingga diterima begitu ya. Nah, karena akhlaknya yang menarik ya para pedagang itu yang bermukim itu sehingga itu masuknya muslim itu dengan saluran istilahnya itu saluran pernikahan gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti berkembang lebih dalam lagi ya dengan saluran pendidikan. Nah, dengan saluran pendidikan itu nanti masuknya Islam itu ke pedalaman-pedalaman begitu ya. Nah, itu anak-anakku sekalian ya apa kira-kira awal masuknya Islam begitu ya. Nah, lalu apalagi faktornya ya masuknya Islam ke Nusantara mudah diterima. Nah, mudah diterima itu ya karena di sebelumnya agama sebelumnya itu ada sistem kasta ya. Kalian masih ingat sistem kasta? Nah, ini bebarengan dan hujan ya. Nah, sistem kasta ya agama Hindu itu. Nah, sedangkan di apa di agama Islam ya itu tidak ada sistem kasta ya egaliter ya semua masyarakat itu tidak dipandang sama ya jadi bedanya itu di mata Allah saja ya masalah keimanan dan ketakwaan begitu ya sholat berjamaah gitu ya walaupun dia seorang raja apapun ya kalau misalkan terlambat ya dia pasti mendapatkan sop yang paling belakang. Nah, walaupun misalkan rakyat kecil begitu ya tapi dia datang ke masjid duluan, ya maka dia bisa mendapatkan sop yang terdepan. Nah, di sana apa istilahnya itu hal-hal yang seperti itu ya, sehingga itu bisa diterima ya oleh penduduk ya ketika itu. Lalu kemudian juga yang mungkin fleksibilitas ya, karena Islam itu ya menyesuaikan kemampuan ya, terutama dari sisi ibadahnya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang istilahnya menarik ya penduduk ya di dalam negeri gitu ya. Itu untuk berbondong-bondong nantinya ya ada fase nantinya cepat sekali ya penyebaran agama Islam itu hingga sampai sekarang ya menjadi Islam yang terbesar begitu ya. Nah, itu jadi apa istilahnya itu Islam diterima oleh para penduduk begitu ya di Nusantara gitu ya. Nah, kira-kira selain itu kalian ada nggak informasi yang lain tentang awal masuknya Islam? Kalian pernah mendapatkan informasi nggak? Selain teori-teori ya, ataupun misalkan awal masuknya Islam begitu ya. Nah, di sini ada nggak yang pernah membaca atau ini ya, apa istilahnya itu mendapatkan ilmu ya di video di YouTube begitu ya tentang awal-awal masuknya Islam begitu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau menambahkan Bapak? Ada?
Nah, baik. Nah, barusan penjelasan Bapak yang ya tidak terlalu banyak begitu ya. Kira-kira ada nggak yang tadi mirip-mirip prediksi kalian? Masuknya Islam. Nah, di sini ada nggak yang mau menyampaikan? Silakan dibuka mikrofonnya. Ada nggak yang barusan Bapak sampaikan itu ternyata sesuai dengan prediksi kalian? Ada nggak? Khadijah, angguk-angguk. Ada. Ada. Yang mana, Khadijah? Menurut prediksi Yang Khadijah. bagian Yang bagian? Yang bagian kasta. Pembagian kasta. Oh ya, oke ya. Nah, itu Khadijah berarti sudah ini ya, mendapatkan informasinya ya. Pembagian kasta. Pikiran sendiri atau karena pikiran informasinya karena ini ya, karena mengetahui informasi tentang adanya sistem kasta di agama Hindu ya. Ya, Pak. Ya, jadi prediksi Khadijah, oh iya, kalau di Hindu kan ada agama kasta, ada sistem kasta, sedangkan di Islam enggak. Nah, itu mungkin bisa masuk. Nah, selain itu ada enggak yang kalian prediksi ya, atau kalian sudah ada informasinya yang itu sama dengan penjelasan Bapak barusan? Ada lagi enggak? Mana ini suaranya? Ini Bapak harus beradu juga dengan hujan besar di sini. Ada lagi yang mau menyampaikan? Yasmin kayaknya mau ngomong tadi. Yasmin? Sinyal. Selain sistem kasta ada nggak yang ini, yang prediksi kalian itu sama? Ada nggak? Fadilah Surani, coba. Gimana? Wali Songo, Pak. Hah? Nah, oke. Yang bagian mana Fadilah Surani? Sistem penyebaran Islam. Sistem apa? Sistem penyebaran Islamnya. Penyebaran Islamnya bagaimana? Melalui sistem dakwah masing-masing. Dakwah masing-masing seperti bagaimana? Dari ada yang dari berdagang, kayak kebudayaan, gitu deh Pak. Oke ya, macam-macam begitu ya, melalui berbagai saluran ya, cara ya, keahlian ya, yang dibawakan oleh para pendakwah Islam ya. Baik, ada lagi nggak kira-kira? Bapak ingin tahu apakah masih ada nggak yang prediksi kalian begitu ya, itu sama dengan yang Bapak barusan jelaskan? Atau kalau bukan prediksi, kalian sudah mendapatkan informasinya dulu begitu ya? Ada lagi? Selain Khadijah, Fadilah Surani, ada lagi nggak? Kalau melalui jalur perdagangan, Pak. Melalui Najwa melihat bahwa masuknya Islam itu ya awal-awal melalui perdagangan. Kenapa jadi melalui perdagangan itu bisa merubah ini agama itu? Kira-kira Najwa. Karena apa sih? Kan urusan dagang itu urusan muamalah aja ya gitu ya, antar manusia. Kan kalau sekarang
Sekarang ada juga kan yang bermuamalah itu beda agama kan, ada kan? Banyak ya, tapi Ada, kan Pak. ada sampai merubah agama. Kenapa ya sampai merubah agama? Nah, kalau Najwa gimana? Yang waktu tadi ya, seandainya penduduk Nusantara itu tertarik pada Islam, tertarik apanya ya kalau misalkan itu berhubungan dengan perdagangan? Mana Najwa? Najwa ya barusan ya? Pak. Coba. Nah, kira-kira kenapa tertarik? Nggak apa-apa ya, ini kita enjoy saja ya. Bapak lebih kepada ingin mengetahui awal dulu ya, yang kalian pikirkan begitu. Karena ini pertemuan pertama juga ya. Sebentar, Pak. Gimana Najwa? Atau yang lain boleh? Pendekatan sosial. Pendekatan sosial. Ya, itu sehingga diterima ya oleh masyarakat. Bayangannya gimana sehingga pendekatan sosial itu menarik Sopwa? Kayak banyak ajakan gitu, jadinya orang-orang sekitarnya tertarik juga. Kalau dalam bayangan Sopwa, ajakan sosial apa yang sehingga membuat tertarik? Ini mah bayangan aja. Kalau misalkan Sopwa ini sebagai penduduk ketika itu. Mungkin dari perilakunya juga, Pak. Kan Perilaku. ngajarin baik gitu. Oke ya. Jadi ada pemandangan ya, akhlak kaum muslimin ya, yang itu menarik ya penduduk begitu? Oke ya. Iya, Pak. Baik, yang lain kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi? Bapak kasih kesempatan lagi. Satu orang lagi lah. Satu orang lagi. Kira-kira ada nggak? Ada lagi nggak? Baik ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke akhir ya. Kita akan coba menyimpulkan bersama-sama ya. Berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran pertama itu berkenaan dengan awal masuknya Islam ke Nusantara begitu ya. Nah, kita akan buat kalimat ya, kesimpulan begitu ya, secara bersama-sama begitu ya. Ya, baik ya. Misalkan ini ya, Bapak kasih contoh dulu ya, kasih contoh nanti kalian boleh menambahkan ya kesimpulannya itu ya. Ya, masuk Islam ini ya berbeda pendapat gitu ya. Cuman yang kuat itu adalah teori masuknya Islam pertama kali ya, itu dari Mekah begitu ya. Ya, teori Arab yang kuat gitu ya. Karena sudah ada istilahnya itu ya bukti gitu ya, yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada ya pada abad ke-7 ya Masehi gitu ya, mengikuti pendapat teori Mekah gitu ya, seperti Hamka gitu ya, Van Leer gitu ya. Kalau sekarang mungkin sejarawan baru itu Ahmad Mansur Suryanegara begitu ya. Nah, lalu kemudian kenapa Islam itu diterima ya mudah oleh penduduk Nusantara begitu ya. Nah, walaupun memang ada sih sebetulnya tantangannya ya, itu dikarenakan Islam di Nusantara ya itu disampaikan itu dengan cara damai gitu ya, dengan tanpa memaksakan kehendak ya orang yang ada di Nusantara begitu ya, sehingga Islam di Nusantara itu diterima ya di Nusantara. Nah, sekarang silakan kalian boleh menambahkan kesimpulan awal pembelajaran kita sekarang.
Ada? Barusan yang apa? Yang didapatkan aja. Silakan. Belajar menyimpulkan ya ini ya. Pembelajaran hari ini. Ternyata oh Islam itu di ini ya, silakan ya. Nah, Bapak sengaja ini tidak nunjuk nama ya, dengan nanya nama supaya natural ya, dan kalian dilatih ya cara berpikirnya. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan informasi yang sudah didapat ya, baik dari kalian sendiri, teman-temannya, maupun dari Bapak. Ada? Yang apa? Yang nilai apa? Pelajaran pentingnya, pelajaran yang makna-maknanya pun boleh disampaikan gitu ya. Oh, saya dengan mempelajari ini, saya mendapatkan manfaat ini misalkan ya. Ya, dengan belajar awal-awal Islam ini, oh ini pelajaran yang saya dapat. Nah, itu boleh lah ya. Asalkan di sana kalian mencoba untuk berpendapat. Ada? Yang sudah ada suaranya itu tadi Hodijah, Lisa Hussein ya, Sofwa. Tadi siapa? Padila Surani. Yang lain ada nggak? Dari yang lain? Oke. Nggak apa-apa kalau tidak ada. Sekarang kalian boleh bertanya lah ke Bapak, boleh. Silakan. Ini sudah di akhir-akhir. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan lebih dulu ada? Alicia, Pak. Alisa, silakan Alisa. Kan Islam itu udah ada dari zaman dulu, bahkan dari ke abad 7 Masehi. Tetapi kan bahkan pendapat itu juga udah dipercayai sama banyak-banyak ilmuwan yang terkenal. Lalu kenapa di Indonesia sejarah Islam itu malah ditaruhnya di akhir habis Hindu Buddha. Nah, itu kan emang diprovokasi sama yang orientalis barat ya, Pak. Nah, kenapa Indonesia itu nggak berani mengubah lagi gitu, Pak? Itu apa nggak boleh, takut, atau gimana, Pak? Makasih, Pak. Oke. Bagus ya pertanyaannya ya. Hindu, kalau kerajaan Majapahit dengan masuknya Islam itu duluan mana? Lahirnya Majapahit dengan masuknya Islam. Itu lebih duluan mana? Ada yang tahu nggak? Masuknya Islam. Masuknya Islam ya. Sejarah, tapi di dalam sejarah itu seakan-akan Islam itu baru muncul setelah Majapahit runtuh ya. Atau Islam yang menyebabkan Majapahit itu runtuh begitu ya. Misalkan serangan Demak begitu ya. Nah, sehingga di sana ada ketidakjujuran. Kenapa tidak ada ketidakjujuran? Ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa ada niatan untuk tidak jujur? Ini prediksi kalian dulu gimana nih? Gak mau kalah saing. Tidak mau apa? Gak mau kalah saing sama Islam. Tidak mau kalah saing oleh Islam. Oke ya. Baik, ada lagi nggak pendapat dari temannya? Selain oleh Hussein. Kenapa sih orang-orang itu merasa perlu ya, berbohong di dalam sejarah itu gitu ya. Berbohong ya, sehingga Islam itu dikesankan baru belakangan adanya gitu. Ya, setelah agama Hindu dan Buddha. Kira-kira apa kepentingannya? Biar orang-orangnya nggak nyadar gitu. Biar tidak sadar. Kalau tidak sadar akibatnya apa? Jadi angkat.
Apa Yasmin? Ya banyak sekali ya. Kan misalkan yang misalkan orang Barat ya. Orang Barat itu agamanya Islam bukan? Kepentingannya pasti ingin menjatuhkan ya. Kalaupun mengangkat misalkan ini jadi mengadu domba gitu ya, seolah-olah Islam lah yang menjadi biang kemunduran ya. Nah itu orang-orang Barat kan meyakini seperti itu. Tapi fakta sejarahnya menarik ya. Fakta sejarahnya kan ketika agama animisme dinamisme muncul Hindu-Buddha, itu kan penduduk Nusantara itu berbondong-bondong masuk agama Hindu-Buddha kan, ya. Tapi setelah itu ya Hindu-Buddha berganti besar ya jadi Islam. Tapi setelah Islam munculkah agama Katolik, agama Protestan ya, orang-orang Barat kan datang gitu ya. Tapi tetap orang-orang penduduk Nusantara itu mempertahankan Islam. Bahkan jadi agama Islam itu terbesar di dunia, ya nomor 1. Nah ini pertanyaan dari Elsa itu kan pertanyaan bagus ya. Nah ternyata memang tentu ya Barat itu berbeda kepentingannya dengan Islam. Dan salah satu media efektif untuk ini ya, untuk apa istilahnya itu membuat anak bangsa ya di sana itu tidak bangga ya dengan Islam ya. Yaitu salah satunya itu yang paling efektif adalah dengan membengkokkan sejarah. Ya, jadi dengan kita ini ya, oh ternyata misalkan tadi ya teori Gujarat ya, oh ternyata Islam Indonesia itu Islam yang tidak murni karena datangnya itu bukan langsung dari Jazirah Arab. Oh, berarti Islam di Indonesia itu kan tadi bahasanya itu Islam periferial, Islam pinggiran yang datang dulu ke daerah lain sehingga ketika datang ke Nusantara itu kurang murni. Ya. Oh, Islam di Nusantara mah diyakini sebagai Islam yang kurang taat, ya, Islam KTP begitu ya. Oh, Islam di Nusantara mah sudah terbiasa kalau sholat itu kadang sholat, kadang enggak begitu ya. Bahkan kalau sholat itu ya seminggu sekali ya, sholat Jumat begitu ya. Atau bahkan ada yang memilih sholat itu setahun sekali atau 2 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri begitu ya. Atau ada yang sholat Idul Fitri iya tapi sholat subuhnya enggak gitu ya. Nah itu kenyataannya. Makanya jangan diamini oleh kaum muslimin. Nah bagaimana kenapa ini enggak ada ini? Apakah kita takut? Apakah kita tidak bisa meluruskan atau bagaimana? Nah ini pertanyaan Alisa Husain ini bagus nih. Kira-kira ada nggak yang temannya yang mau bantu menjawab? Kira-kira kenapa ya upaya untuk meluruskan sejarah itu di Indonesia itu tidak besar-besaran begitu ya. Ya, sebagaimana di dalam pikiran Alisa Husain. Ada nggak yang mau bantu di sini? Bagus sih pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Bahkan ulama ya Mesir, dia itu namanya Muhammad Qutb ya. Itu menulis buku ya. Ya. Perlunya umat Islam menulis ulang kembali sejarah. Ya. Nah, itu kalau orang yang berkesadaran itu pasti begitu ya. Ya bahkan kenapa di dalam Al-Qur'an pun itu sepertiganya itu adalah sejarah. Nah, karena sejarah itulah yang nantinya akan apa istilahnya itu menjadi nalar ya anak bangsa. Makanya kan kalau di orang-orang Arab itu ahli nasab ya. Betul tidak? Orang-orang Arab ya, ditahu silsilahnya ya, nasab orang tuanya. Di sini ada yang tahu silsilahnya 7 turunan ke atas? Ada? Nggak tahu ya. Nah, kalau itu mah penting. Begitu ya. Karena di dalam Islam itu salah satunya fondasi yang cukup penting itu adalah apa istilahnya itu mengetahui nasab ya. Nah, itu karena nanti di sana kita akan istilahnya itu nggak harus repot-repot melihat potensi kita ya dengan apa istilahnya tes akademik, psikotes dan sebagainya kemana gitu ya. Nah, kita pasti ada dulu itu nenek moyang kita itu ahlinya apa begitu ya. Ya, kayak dulu misalkan ini orang Indonesia itu nenek moyangnya itu adalah para pelaut. Nah, itu biasa ya.
orang Indonesia itu sebetulnya hidup di air ya. Nah, kenapa ini menjadi hidupnya itu seperti di darat begitu ya. Nah, itu kita tahu ya, tahu kebanggaan kita. Termasuk juga kenapa di dalam Al-Qur'an itu ya sejarah itu sangat kental ya. Nah, Rasulullah pun ya begitu ya, menggunakan sejarah begitu ya. Salah satunya untuk misalkan membuat suatu keputusan. Misalkan contohnya itu ketika Fathul Mekah ya. Nah, Fathul Mekah itu Nabi Muhammad itu ingat kisahnya Nabi Yusuf. Ya, bagaimana Nabi Yusuf itu memperlakukan saudaranya ya ketika Nabi Yusuf itu sudah dalam kekuasaan yang mapan gitu ya. Nah, jadi Nabi Yusuf itu kan memaafkan saudaranya. Nah, pas Fathul Mekah pun Rasulullah pun begitu ya, dengan bimbingan Allah. Nah, itu dengan sejarah ya. Yang orang-orang Quraisy itu saudaranya Nabi Muhammad bukan? Ada kan ya, saudara-saudara Nabi Muhammad ya. Gitu ya. Nah, itu dimaafkan juga begitu ya, menggunakan sejarah. Nah, kita pun kalau misalkan sangat kental ya memahami sejarah, maka bahkan di orang barat pun ya seperti Thomas Stamford Raffles yang orang Inggris itu juga luar biasa ya, dia menulis buku History of Java kan. Dia orang mana? Orang Inggris. Inggris di Indonesia berapa tahun? Cuman 5 tahun. Tapi kalau misalkan kita ingin mengetahui referensi tentang Jawa, itu wajib ya membuka bukunya Thomas Stamford Raffles. Ya, Thomas Stamford Raffles itu yang ini, yang dia menemukan bunga bangkai. Rafflesia arnoldi. Tahu? Nah, itu bukunya tebal. Nah, dia menulis historia. Orang Inggris nulis sejarah Jawa. Sekarang orang Indonesia nulis apa? Nulis sejarah. Nah, itu karena apa? Ada orang-orang itu memahami ya begitu pentingnya sejarah. Nah, sehingga di sini ya kenapa ada pelurusan sebagainya. Itu Alisya Husain ya. Bisa dipahami ya? Ya, kenapa ada orang yang membengkokkan sejarah ya, ada yang ingin sejarah itu dalam keadaan objektif sebagaimana adanya, jujur begitu ya. Yaitu karena kepentingan. Kalau kepentingan Islam menulis sejarah dengan jujur nggak? Dengan jujur ya, di dalam ajaran Islam itu harus jujur. Ya. Menuliskan segala sesuatu itu ya harus sesuai dengan apa adanya. Bahkan mengatakan sesuatu yang itu pahit ya, yang merugikan dirinya, itu dikatakan saja ya, demi tegaknya kejujuran. Itu ya nilai yang baik. Mungkin sementara untuk pertemuan sekarang itu ya, Alisya Husain cukup jawabannya? Belum, Pak, tapi kayaknya waktunya udah habis. Oh, boleh. Belumnya di mana, Alisya Husain? Yang masih mengganjal. Misalnya kan kita udah tahu sejarahnya, kalau misalnya orientalis barat itu emang niatnya juga beda dalam buat sejarah. Lalu kenapa kalau misalnya kita udah tahu, kenapa kita sendiri yang nggak meluruskan, misalkan dari sekarang itu dari mulai buku sejarah SD, SMP, SMA, bahkan universitas itu masih kayak gitu loh Pak, sejarahnya tuh bukan Islam dulu. Kenapa kita sendiri sebagai warga Indonesia nggak bikin dari awal gitu Pak, nggak bikin buku yang emang sesuai dengan sejarah fakta. Baik, Bapak bisa menangkap ya kegelisahan pemuda Islam ya, karena ya Alisya Husain juga aktor sejarah kan. Nah, kebijakan kita ini ya itu belum ada yang istilahnya itu misalkan contohnya dalam buku-buku teks sejarah ya. Nah, kalau yang sifatnya swasta ya itu dilakukan misalkan oleh Tiar Bahtiar ya dalam buku teks itu bagaimana yang asalnya mengkerdilkan peranan Islam ya di Nusantara, di Indonesia begitu ya, itu ditulis oleh siapa namanya itu Tiar Bahtiar. Tiar Bahtiar itu tokoh Persis sekaligus Persis ya Persatuan Islam, sekaligus dia itu adalah seorang sejarawan. Lalu buku umum itu Alisya Husain pernah mendengar bukunya Ahmad Mansur Suryanegara? Itu Api Sejarah.
Pernah dengar? Kalian search, nanti Bapak kasih lah ya, ada e-booknya ya. Ya. Bukunya memang tidak terlalu banyak beredar gitu ya, tapi masih ada sebetulnya ya. Itu Api Sejarah. Nah, Api Sejarah itu juga yang upaya untuk meluruskan sejarah. Api Sejarah itu ada 2 jilid ya, Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Nah, itu ingin apa istilahnya mengungkapkan kembali bahwa itu apa istilahnya melawan orang-orang yang mengkerdilkan ya apa istilahnya sejarah yang apa menyudutkan bahkan tidak menunjukkan peran umat Islam. Nah, peran ulama, santri gitu ya di dalam sejarah itu ada. Nah, bagaimana ini kalau di buku-buku teks yang resmi pemerintah begitu ya. Nah, selama akademisinya itu ya di wilayah-wilayah kebijakannya itu ya tidak memiliki kepentingan untuk itu ya maka sejarah buku teks ya begitu aja umum ya jadi dimunculkan ya nah, tapi belajar sejarah juga itu kan informasi ya dari versi itu gitu ya. Nah tapi kita dengan kita mengetahui banyak versi nanti maka kita akan semakin kaya dengan maka kesimpulan pun akan semakin baik begitu. Makanya di sini pentingnya begitu ya. Sebetulnya kan kita juga bisa ya memberikan pelurusan-pelurusan itu. Cuman kapasitas kita sebagai apa? Kalau Ali Shah Hussein misalkan tertarik dengan sejarah ya, lalu kemudian jadi sejarawan, menulis banyak buku-buku sejarah, itu bisa membalikkan keadaan dan itu bisa apa istilahnya itu jadi sejarah, merubah sejarah. Ya, makanya sejarah itu bisa jadi kebohongan-kebohongan yang terus ini kan ya jadi kenyataan kan kalau kebohongan terus-menerus ya disampaikan jadi kenyataan ya itu kalau kata apa siapa Adolf Hitler ya pimpinan Nazi ya Jerman ya begitu ya jadi propaganda kebohongan atau kata Napoleon kalian pernah mendengar Raja Prancis Napoleon Bonaparte pernah kan mendengar nama Napoleon Bonaparte tulisannya tuh Napoleon Bonaparte pernah dengar? Kata Napoleon Bonaparte itu, sejarah itu adalah kebohongan yang disepakati. Sejarah adalah kebohongan yang disepakati. Nah, Napoleon Bonaparte sedang mendefinisikan sejarah bukan? Sedang membuat pengertian sejarah bukan dia? Bukan ya. Dia sedang menyindir ya para pelacur-pelacur intelektual, ya para pembohong-pembohong sejarah yang itulah sehingga membuat sejarah itu tidak menunjukkan hal yang sebenarnya begitu. Sehingga tapi apa? Akibatnya terjadi. Nah, makanya nanti apakah kita akan menghentikan kebohongan selama itu atau kita adalah orang yang nanti akan menegakkan kejujuran. Begitu ya. Itu nilai karakternya ya. Nanti. Ali Shah Hussein siap jadi sejarawan ya. Nanti dibantah ya oleh Ali Shah Hussein ya sebagai orang yang akan meluruskan ya sejarah Islam terutama di Nusantara begitu. Bisa dipahami ya Ali Shah Hussein ya? Enak kalau masuk kebijakan ya. Kayak sekarang kan sekarang itu ada yang upaya untuk menghilangkan pelajaran sejarah. Pernah dengar ya beritanya? Jadi SMK dulu kan SMK tuh kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sekarang di SMK cuma kelas 10 ya. Nah, sekarang tuh ada pikiran di SMA, di SMK, apalagi di SMK gitu ya, tidak ada pelajaran sejarah. Supaya apa? Supaya umur Indonesia itu pendek, Indonesia cepat mati kalau tidak ada sejarahnya ya. Kenapa mati, Pak? Ya iya, orang yang tidak punya ingatan ya bagaimana bisa hidup kan? Dia tidak punya nalar tentang bangsanya gitu ya. Bagaimana bisa menjelaskan tentang Indonesia sedangkan dianya sendiri tidak tahu jati dirinya kan? Ya pasti dan Indonesia itu karena umurnya juga masih muda ya, di bawah umur 100 tahun itu pasti ya istilahnya akan banyak gangguan ya dari eksternal yang menginginkan atau punya kepentingan Indonesia. Dan sejarah pun memberitahu itu ya. Dari istilahnya itu dari sebelum Masehi, awal Masehi itu banyak sekali yang menginginkan Indonesia. Ya mungkin abad belasan lah ya yang paling menginginkan itu ya, terutama dari bangsa-bangsa barat. Itu kan luar biasa ya. Di Indonesia itu kerajaan runtuhnya udah banyak belum?
Banyak sekali ya. Dari kerajaan Hindu, Buddha, Islam itu kan luar biasa sekali. Nah, keruntuhan-keruntuhan kerajaan itu yang istilahnya menunjukkan ya salah satunya itu ya bahwa banyak yang berkepentingan kan dan banyak juga kekayaan alam yang ada di Nusantara. Ya. Orang Barat ya, orang Belanda, orang Inggris ya, orang Prancis itu banyak sekali yang menginginkan Indonesia. Orang Portugis, orang Spanyol itu juga menginginkan Indonesia. Karena luar biasa sekali gitu ya. Makanya salah satunya ya anak bangsanya harus dijauhkan dari sejarah. Begitu. Baik, waktunya sudah 14.27, Bapak target maksimal sampai 14.30 ya untuk pertemuan sekarang ini. Insya Allah Bapak kasih oleh-oleh buat kalian ya. Ya, ini sifatnya apa istilahnya pribadi ya. Untuk kalian mencari tahu ya tentang tentang satu kerajaan ya. Jadi satu orang itu cari satu kerajaan yang itu kerajaannya itu adalah kerajaan Islam yang itu paling dekat dengan rumah kalian. Nah, misalkan Fadila Surani di mana rumahnya? Tangerang Selatan, Pak. Nah, di wilayah Jawa bagian barat ya. Dulu kira-kira ada nggak kerajaan Islam? Pernah ada nggak di Jawa bagian barat? Di daerah ya yang tidak jauh. Nah, itu coba cari satu kerajaan itu kuasai ya. Ya nanti pekan depan Bapak akan tanya-tanya sedikit aja ya. Semuanya gitu ya. Lalu kemudian di sini ada nggak yang rumahnya itu di Kalimantan? Ada nggak? Nggak ada? Ada nggak yang rumahnya itu di Sulawesi? Ada nggak? Saya, Pak. Jarani ada. Oke. Jarani tahu kerajaan Islam di Sulawesi? Kerajaan Goa, Pak. Kerajaan Goa. Nah, boleh ya. Jahrani mengkaji itu, ya. Ya, mengkaji kerajaannya. Kalian cari kerajaan yang paling dekat dengan rumah kalian sekarang. Ya, Pak, gimana kalau sama nih orang Tangerang dengan orang Jakarta nggak apa-apa ya. Yang paling penting itu dekat dengan rumah kalian ya. Kerajaan Islam yang pernah ada ya. Nah, kalian pelajari aja gitu ya. Baik, mungkin itu saja ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya pada kalian semua ya yang mengikuti pembelajaran perdana ini ya, dan semoga kita semakin semangat ya, karena apa yang kita pelajari ini juga berkenaan dengan bukan hanya sejarah ya, tapi dengan akidah kita, dengan tauhid kita. Siapa yang paling harus menguasai sejarah Islam di Indonesia? Siapa? Pemuda Islam ya. Siapa pemuda Islam di antaranya? Murid-murid SMK Darut Tauhid ya, khususnya murid-murid SMK akuntansi gitu ya. Nah, itu yang menguasai sehingga nanti bisa membalikan sejarah ya. Ya. Kan sekarang lagi ada PR ya, generasi yang menaklukkan Vatikan. Ya. Kan Konstantinopel sudah ditaklukkan ya. Nah, Vatikan, Romawi Barat itu belum ditaklukkan. Nah, semoga kalian adalah termasuk orang yang nantinya merubah wajah Eropa itu menjadi Muslim. Amin gitu ya. Nah, itu dengan salah satunya ya dengan belajar sejarah. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya dari Bapak. Ini tidak bosan kan? Nah, terutama temanya ini ya, kita akan menguatkan daya kreativitas kita ya di pembelajaran sejarah ini. Jadi mohon maaf ya, nanti kalian sekarang ini sudah mulai diajak banyak berpikir begitu ya. Baik, sekali lagi ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita cukupkan ya pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Maaf, anak-anak nanti insya Allah ya pertemuan selanjutnya kita coba di Rabu siang ya. Minggu depan. Ya, hatur nuhun. Nuhun. Punten tadi. Ini lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keburu lupa. Betul.